Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Baik. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, salah seorang ulama kenamaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulawesi Selatan, waktu berkunjung ke Batam, menyoroti sholawat ini dengan ada dua kalimat pembuka untuk memasuki alam ruhnya Rasulullah. Dua kalimat itu ala Toha, ala Yasin. Ini adalah dua kalimat password pembuka memasuki alam ruhnya Rasulullah SAW. Karena secara fisik memang Rasulullah sudah tiada di dunia kita ini, tetapi secara gaib, secara hakikat di sisi Allah masih eksis dan menyaksikan setiap solawat-solawat yang kita bacakan, untuk kemudian malah berpengaruh dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalau mau buka dalil, jangan sekali-kali kau mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Bal hiya in kuntum la tashurun. Mereka itu hidup. Siapa mujahid yang paling keren di sisi Allah? Tentunya Rasulullah. Tak mungkin mujahid-mujahid lain boleh hidup di sisi Allah sementara Rasul tak hidup untuk memberikan kebaikan-kebaikannya. Olehnya, pertama tentu saya selalu ingin sampaikan testimoni. Testimoni tentang apa? Ya, bagaimana? Diri sendiri, kepribadian. Berapa kali jemaah menyaksikan saya pakai tongkat, duduk di kursi. Alhamdulillah. Puncak tadi malam itu kedatangan tamu teman dari jemaah tablik. Subhanallah. Ditemukan titik-titik saraf, dia pijit. Ternyata terjadi perubahan yang signifikan, luar biasa. Berkat sholawat kepada Rasulullah SAW. Jalan subuh ke masjid, Barelang lah. Malaysia lah. Kalimantan lah. Selama bensin mobil sampai, insya Allah saya sampai ke tempat yang dituju tanpa pengumuman, tanpa pemberitahuan. Saya ingin tahu masjid mana sih yang jemaahnya tanpa diundang, tanpa dikomando, tapi cukup dengan hayya salat. Hadir mereka, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh yang kita kerjakan ini karena masyhuda, dipersaksikan oleh dua sip malaikat. Malaikat jaga siang menyaksikan bapak-bapak, malaikat jaga malam menyaksikan bapak-bapak. Berapa jumlah mereka? Wallahu a'lam. Angka pastinya berapa miliar, berapa triliun kita tidak tahu karena malaikat tak mati-mati. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya salat subuh, baca Quran kita ini, perlangkahan masjid kita ini, perlangkahan kaki kita dari rumah ke masjid, kana masyhuda, disaksikan oleh dua sip malaikat. Malaikat yang menyaksikan para suami melangkahkan kakinya akan berdoa kepada Allah, memanjatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi para istri yang menyaksikan suaminya melangkah ke masjid, ya Allah, ternyata suamiku adalah orang baik. Salah sangka aku selama ini. Aku kira suamiku orang biasa-biasa saja. Ternyata dia penerus para rasul, penerus para nabi. Melangkahkan kakinya. Melangkah kaki kanan tak disangsikan, diangkat derajat. Melangkah kaki kiri, diampunkan dosa. Masya Allah.
Dosa menjadi sarana diampuninya oleh Allah karena gara-gara kita melangkah. Sebanyak apa dosa diampuni tergantung langkah kakinya sejauh mana. Nah, kalau menghitung hari ini tentulah tahannus bin nikmah. Tentulah langkah kaki saya yang paling jauh. Saya dari Tanjung Uma ceramah di Batam Center pakai mobil semi Alphard 2400 cc. Nah, bayangkan pahala itu kalau naik mobil berkali 4, rodanya 4. Kalau jalan kaki Bapak dikali 10. Ini utak-utik sedikit ya. Nih, biar kita kali 10. Kenapa 10? Jadi kaki 10. Ada sahabat Nabi ingin sekali, ya Rasulullah, biar mudah langkah kakiku ke masjid. Sudahlah, aku ingin pindah saja rumah dekat masjid. Kata Nabi, ya tidak. Tentu rumahmu di sana dan masjid di sini. Maksudnya itu ya, terima takdir dari Allah bahwa Allah tentukan jarak masjid dengan rumahmu, kau melangkah. Dihitung perlangkahan kecil-kecil langkah kaki sahabat, tidak terburu-buru, tentu sambil berzikir, masya Allah. Diangkat derajat, diampuni dosa. Nah, ini lagi musimnya nih, musim para caleg berebut suara, para capres berebut suara, walaupun sebelumnya mengatakan kami tidak butuh suara umat Islam. Cerita kosong. Begitu datang masanya, menangis kau. Minta suara umat Islam. Walaupun sebelumnya bilang tidak butuh pret. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, testimoni. Alhamdulillah, yakinlah Bapak, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda itu malaikat bukan cuma nonton. Emang dia penonton sinetron? Tidak, tentu ada maksud melihat. Ini Ustadz kok kasihan betul, jalan ke Kalimantan, jalan ke Malaysia, jalan kemana-mana ke Jawa. Stroke, tentu dia berdoa, tentulah Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk semakin kita mempertinggi nilai ibadah kepadanya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lepas dari kajian inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, saya selalu mengingatkan sebagai amal jariah saya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini yang bermanfaat ini untuk kepentingan jemaah. Selalu kita mengingatkan. Ya, yang pertama tentu tadi sudah bahwa setiap perlangkahan kaki kita ini dinilai ibadah, ayunan tangan kita. Maka orang-orang siapa saja yang memilih waktu subuh ini menjadi hamba pilihan, hamba terkasih yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Di rumah itu kita kan ada anak, ada istri, ada selimut, ada bantal. Bagaimana semuanya dipersiapkan agar kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai bantal kita menjadi penghalang. Jangan sampai isi bantal kita itu menjadi penghalang untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah mati masuk kubur baru menyesal. Sekarang ini Pak, orang sedang berlomba-lomba menjadi mujahid Palestina supaya bisa masuk surga dengan gratis, dengan gampang, dengan mudah. Allah sediakan kita kesempatan ini. Siapa yang hadir sholat subuh berjamaah sama dengan haji dan umroh? Subhanallah. Hadir subuh berjamaah, duduk, kemudian ya, saya tidak bilang saya penceramah paling baik, tidak. Tapi bahwa mengajak orang untuk sama-sama berbuat baik dengan ceramahnya, ayo. Karena itu akan ada peluang. Hadir sholat subuh berjamaah sama dengan haji dan umroh, dengan catatan selesai sholat ini iktikaf, kan tidak lama ini kita laksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Nilainya, pahalanya, hadiahnya sama haji dan umroh. Siapa Islam yang tidak mampu, yang tidak mimpi, yang tidak ingin haji dan umroh? Saya 11 kali batal haji dan umroh. Masalahnya paspor tak siap-siap karena beda nama. Inilah itulah, cerewet kali, giliran koruptor bikin paspor cepat kali. Nantilah aku bilang biar Anies jadi presiden. Keceplosan. Biar jadi ganti presiden dulu kita baru ganti paspor aku.
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang tak rindu dengan Ka'bah yang begitu mulia, tidak rindu dengan tanah suci, tidak rindu dengan Jabal Qubais. Ada sebuah nama yang selalu saya rindukan, namanya Jabal Qubais. Di mana emas oleh Allah dirubah jadi pasir gara-gara Abu Jahal. Abu Jahal giliran ngomongin perjuangan Islam, diam. Begitu lihat emas dari Habib bin Malik, melotot matanya sama Nabi, ya Allah, rendah kali orang ini lah, kau ganti aja jadi pasir emas. Ada sampai sekarang. Kita baca riwayat tentang rindu kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasul membelah bulan. Allah karim, belah bulan. Ini prolognya sangat panjang, tapi rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terkira. Allah karim. Gimana Jabal Qubais menjadi titik pertemuan hidayah yang diantar melalui tangannya Habib bin Malik, sang raja perkasa dari Afrika yang disulap hatinya oleh Allah dan pasukannya serta negerinya serta kerajaan setelah melihat mukjizat. Masya Allah. Salawat tadi. Rasulullah SAW dihadirkan Allah untuk merubah hati seorang penguasa zalim, penguasa besar, kuat. Pasukannya waktu itu zaman Batam belum ada orang, dia sudah 15.000. Ya Rasul, ku dengar kau nabi. Iya, bahkan Rasul. Apa mukjizatmu? Keras suara Habib bin Malik. Ada. Iya, apa? Lirik kepada malaikat Jibril. Saya coba bawa, ini sering disampaikan tapi jarang yang bisa menyampaikan seperti alur sinetron. Saya bawakan sedikit Pak, biar kita nggak lepas. Biar kita semakin cinta kepada Nabi. Biar kita sayang kepada keturunan Rasulullah. Biar kita hadir. Menghadirkan Rasul, menghadirkan keluarga Rasul, menghadirkan hidayah. Biar menghujam ke dalam dada, badan kita. Agar kita mati dengan la ilaha illallah. Apa mukjizatmu ya Muhammad? Lirik kepada malaikat Jibril. Jibril, yaitu kunaon, kumaha, riben. Aku ditakon karo malaikat, bingung malaikat mau diapain, bingung Jibril ini bagaimana? Kata Jibril, ya Muhammad, labbaik. Allah sudah menundukkan matahari, bulan, bumi, segala alam dan isinya ini kepadamu. Buat apa yang dia minta? Baik ya Rasul. Apa? Habib bin Malik, sang raja perkasa dari Afrika. Kau mau apa? Itu matahari di atas. Asar. Waktu itu asar. Dalam riwayat. Kau terbenamkan matahari. Baik. Dengan isyarat Rasulullah. Terbenam matahari karenanya. Allahu Akbar. Gemetar itu Raja Habib bin Malik. Matahari diterbenamkan oleh Rasulullah seketika. Terbenam. Langsung jadi malam. Jam 4. Enggak pakai nunggu sejam 2 jam. Detik itu juga dapat isyarat Rasul. Dapat isyarat Habib bin Malik. Tenggelamkan. Katanya mau lihat mukjizat. Ayo. Ini yang mahal Pak. Banyak yang ragu. Setelah diterbenamkan. Gimana Habib? Turun suaranya Habib bin Malik lembut. Benarlah ya Rasul, engkau seorang Rasul. Boleh minta lain, silakan. Minta lain Habib bin Malik. Bulan mana? Seketika bulan ditumbulkan, dimunculkan, naik bulan purnama. Padahal belum waktunya bulan purnama. Makin gemetar itu Habib bin Malik dan Abu Jahal makin pucat. Karena dia yang bikin gara-gara ini. Abu Jahal tuh. Siapa saja yang mengaku ingin melihat
ponakanku menjadi nabi. Ini dia orangnya. Abu Jahal, namanya Abu Jahal. Begitu lihat dia sendiri ketakutan. Abu Jahal nih Pak ponakan Nabi, benci Nabi, tapi kalau tak jumpa Nabi rindunya setengah mati. Ada yang begitu di sini. Benci betul lihat pengurus masjid. Begitu ada pengurus masjid, caci maki. Begitu tak ada rindu, mana dia? Nah, ini kita harapkan dapat hidayah ini. Hadirin, naik bulan, adakan dulu. Bulan tuh ya Muhammad, ambilkan. Masya Allah, ambilkan bulan bu, betul. Ambilkan bulan, diambil bulan itu, dibelah sama tangan Nabi dan dua bahagian belahan dimasukkan kantung kiri kanan. Masih ada belahannya sampai sekarang. Awalnya tak terbelah, butuh. Setelah peristiwa Jabal Qubais itulah terbelah bulan asli, bulan yang di atas itu yang kita tengok tiap hari. Masya Allah. NASA menyimpan dengan baik foto tentang bulan yang terbelah oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Bulan terbelah, diambil, masukkan saku, diambil, disatukan di hadapan Nabi, disaksikan oleh Abu Jahal dan Abu Jabal Qubais oleh Habib bin Malik. Belum saatnya bulan balik tuh. Sampai sekarang masih ada bekas belahnya. Tengok di NASA. Kalau nggak percaya pergi sendiri sana. Kadang-kadang, Masya Allah. NASA yang mempromosikan, tapi hari ini NASA yang paling Amerika yang paling, Masya Allah, mendukung besar-besaran Israel. Ya, ilahino yasra'u ilaih. Kalau bahasa Yahudinya, ilaihino yasra'il yahihun. Ahad ehon sia. Ini. Hadirin, ini sudah diperjuangkan kawan-kawan dari ini, didoakan imam Palestina, Gaza. Tuhan dia lawan. Yahudi memang begitu, Tuhan pun dia lawan. Ini tadi ayat dibacakan. Ayo bagaimana sapi yang saya cari, gemuk apa kurus, putih, merah, kuning, hijau. Akhirnya dipersulit. Israel dari dulu begitu. Sekarang kita mau ikut Israel atau ikut kepada hidayah. Hadirin, tak lama kita di situ. Kan itu kajian kita. Subhanallah. Jabal Qubais terus berlanjut dalam rangka memantapkan akidah dan menancapkan keimanan kita. Cerita Jabal Qubais ini selalu saya ulang-ulang. Masya Allah. Begitu besar rahmat dan karunia-Mu ya Allah, mempersembahkan sebuah kejadian peristiwa yang secara nalar sulit. Tapi secara kenyataan diungkap di Quran, diungkap dalam sejarah. Apalagi ya Raja Habib bin Malik. Cukup ya Rasul. Belum, masih ada. Namanya Nabi. Iya ya Rasul, ada. Ya apa? Aku punya seorang anak perempuan. What? Anak perempuan. Tapi tak ada yang tahu. Oh iya? Kok bisa anakmu kau sembunyikan? Ya Rasul, aku cinta sama dia. Aku sayang dia. Dialah anugerah terbesar untukku. Tapi tak elok dipandang mata. Tak indah, aib, cacat. Tapi dia anakku, dia cantik sebetulnya Rasul. Tapi tak ada tangan. Wah, tangan? Tak ada tangan. Tak ada kaki. Betulkah yang kau ceritakan itu Raja, bahwa kau punya anak perempuan cantik, tak punya tangan, tak punya kaki. Jadi kalau dia mau jalan gimana? Dia gulung macam mental guling. Aku sebetulnya tak kuat menceritakan tentang siapa putriku. Tapi bagaimana lagi? Itulah yang dianugerahkan Allah untukku. Kalau benar kau seorang Nabi dan Rasul, tunjukkan mukjizatmu ya Rasul. Terharu Habib bin Malik. Kata Rasulullah, Habib, pulanglah. Kau akan disambut oleh putrimu yang cantik jelita. Macam mau terbang Habib bin Malik. Menemui istananya. Karena dijanji bahwa putrinya akan hadir depan istana menyambut. Yang tadi tak punya tangan, tak punya kaki itu.
Begitu datang Habib bin Malik, berdiri seorang wanita cantik jelita, parubaya. Tengok dari kejauhan. Wajahnya tak berubah, ternyata dia putriku, tapi kali ini penampilannya lain, ada tangan, ada kaki. Peluk dia, sayang, engkau kah putriku? Iya, Abah. Coba bagaimana kejadiannya, sayang? Sejak Abah pergi meninggalkan tanah air ke Hijaz bersama pasukan, aku bermimpi, Abah. Mimpi apa, sayang? Aku mimpi ketemu dengan sesosok manusia yang dalam mimpi itu, lupa, siapa yang ketemu mimpi dengan Nabi sama dengan ketemu Nabi ketika hidup. Subhanallah, ini ajaibnya Rasul. Istimewanya Rasulullah. Berdoalah Bapak. Jangan dipamer-pamer ya, jangan diumumkan. Nikmati saja sendiri. Karena nilai iman seseorang lebih berat daripada dunia dan isinya. Apa artinya cerita mimpi di TV, media sosial? Ketemu Nabi cerita-cerita. Tidak usah, nikmati saja sendiri sebagai hiburan batin. Penghargaan Allah untuk diri kita. Aku mimpi ya Abi. Mimpi apa saya? Ketemu dengan seseorang, disebutlah ciri-cirinya. Apa minta dalam permintaan dalam mimpi? Abi, aku disuruh bersyahadat. Kalau aku mau bersyahadat, aku bisa bersyahadat dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam mimpi itu. Aku akan bisa berbicara, aku akan bisa memiliki tangan, bahkan aku bisa berdiri dengan cantik dan jelita seperti yang Abi saksikan hari ini. Oh iya, lalu apakah engkau bersyahadat? Ya bersyahadatlah Abi. Apa bunyi kalimat syahadatmu sayang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayang, itulah kalimat yang Abi ucapkan ketika aku berjumpa dengan sosok yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemarin di Jabal Qubais. Rupanya dia yang datang dalam mimpimu, sayang, dipeluk putrinya. Lalu haru itu kemudian berakhir, Raja Habib bin Malik mengirimkan pasukan emas sebagai ucapan terima kasih kepada Rasulullah, tanda persahabatan karena sudah masuk Islam. Raja, pasukan, putrinya dan istananya masuk Islam. Kirim sampai di Jazirah Arab. Nah, inilah Abu Jahalnya. Apa itu? Emas. Untuk siapa? Dari siapa? Dari Habib bin Malik untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda persahabatan, tanda ikatan, tanda ukhuwah. Tidak bisa. Aku adalah penguasa Jazirah Arab. Hidayah tak mau, tapi emas mau. Inilah Barelang nih. Nanti kita singgung sedikit Barelang Pak, biar ada pencerahan. Ya. Emas dari siapa tadi? Habib bin Malik. Untuk Nabi Muhammad, tanda persahabatan, tanda ikatan hukum. Oh tidak bisa, Abu Jahal adalah Abul Hakam, bapak hukum, bapak yang kena hukum. Jangan paman, itu untukku. Tidak bisa. Aku penguasa Jazirah Arab. Gini aja lah paman. Ya, dialog Jahal dengan Rasulullah. Cemana kalau kita tanya ontai, ponakanku, aneh-aneh aja kau. Ini giliran onta pula nak kena tanya. Mana tahu ada jawaban untuk siapa emas itu sebetulnya? Untuk Abu Jahal atau untuk paman? Iyalah. Tunggu besok tanya onta-onta, bicara kau. Ini untuk siapa emas? Kata onta, alaika ya Rasulullah, untukmu ya Rasulullah. Padam muka Abu Jahal, tapi tetap ngotot. Inilah susahnya. Sudah ngelihat kebenaran, sudah terbukti wahyu, tetap ngotot. Terserah, aman. Minta kepada Allah Rasulullah. Itulah
Kalau Bapak sempat ke Jabal Qubais, emas-emas yang dikirim oleh Raja Habib bin Malik, itulah yang jadi pasir di Jabal Qubais itu. Allahu Akbar. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik kita nih. Kita ini kan tidak sekedar datang sholat, pergi, datang pulang, sana tidur. Bukan itu. Kalau Allah persaksikan ibadah kita ini, tentu kita harus menjadi solusi terhadap persoalan. Saya sengaja siapkan rekaman untuk disampaikan ke seluruh antero negeri. Bahwa Indonesia ini kaya, besar. Jangan main-main. Enggak bisa Indonesia diukur seenaknya udel mudel. Ya, pakai logat Jawa aja sekalian. Iya kan? Enggak bisa. Jangan. Ini anugerah. Negeri bernama Indonesia ini untayan jamur khatulistiwa membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Lok Sumawe. Allahu Karim. Kecil itu yang diperbutkan orang ya. Berapa kita? 300 triliun berapa itu? Itu yang banyak mau menjadikan orang jadi setan hari ini. Kalau sudah jumpa dengan lupa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, menganugerahkan. Karena rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Saya hitung-hitung sedikit Pak ya, mumpung saya masih sehat dan mumpung saya masih ingat. Biar kita enggak ngeremehkan perlangkahan kaki kita di masjid hari ini. Rakaatani 2 rakaat qabla al-fajri tadi sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik. Dunia dan isinya. Dunia bisa hitung. Gas, minyak, bisa hitung. Isinya bisa hitung. Pernah nggak Bapak menghitung berapa nilai sholawat, berapa nilai ibadah, berapa nilai jamaah, berapa nilai sholat hamba-hamba Allah yang merupakan orang-orang soleh? Kita dapat pahala, kemuliaan sebagaimana mereka mendapat. Karena kalimatnya bahwa dia ada wali Allah yang kita nggak tahu siapa, rumahnya di mana, tiba-tiba ibadah dengan khusyuk, ikhlas bagaimana, berdoa biar negeri ini baik. Kita dapat pahala sebagaimana mereka mendapatkan. Gara-gara apa? Rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Luar biasa. Kecil itu kalau sekedar gas. Saya ada hitung-hitungannya Pak. Dulu raja-raja itu Bapak buka sejarah ada semua terlengkap tuh biar yang musik-musik Balerang tahu. Barelang, Batam, Rempang, Galang. Biar tahu ini jalur sutra internasional. Ada apa sih ayah naon, kekeh ningali Barelang. Sampai bepeluh, kelai, sampai ribut. Kalau ada saya suruh balik aja Pak. Betul demi Allah. Gak usah ribut polisi sama aparat sama TNI. Cegat rakyat kayak nyegat sekutu. Gak usah. Gak usah. Kalau mau berkah dari Allah Subhanahu wa taala, innal ardo yarisuha min ibadiyas solihin. Kecil itu Barelang yang 1000 triliun. 1000 triliun angka dari mana Ustaz? Persembahan Raja Melayu. Sekali lagi nih, biar mudeng gitu nih. 1000 triliun persembahan Raja Melayu. Yang Raja Melayu ini orang soleh, ahli masjid. Nih 1000 triliun, tak kayak no duit 1000 triliun, ambil. Bukan cuma itu, silakan ambil uangku, silakan ambil kerajaanku, aku berhenti jadi raja, berhenti jadi sultan. Nih duitnya, aku ikut berjihad menegakkan negara Republik Indonesia 1000 triliun. Baru dapat isu rakyat sudah cucunya itu Pak. Cucu yang 1000 triliun itu yang diusir-usir itu tuh. Terserah mau ada provokator, mau aktor, mau inisiator, sabodo teuing aing mah. Dimasukin yang mulia. Untuk apa perang rakyat dengan rakyat? Mau duit mau. Ku bawa hari ini kalau mau. Saya ada data. Mungkin minggu depan saya ke sana. 15 kilo bibir pantai. Ngomong enggak saya? Kere kali gitu urusan 1000 triliun Tommy Mina tak pret.
Allah, biar dengar, biar masukkan 15 kilo panjang pantai itu, isinya apa? Batu giok. Kalau aku mimpi ya itu depan mata. Cuma sekian menit aja dari Batam. Makanya begini, innal arda yarisuha min ibadiyas shalihin. Sesungguhnya bumi ini sudah diwariskan Allah untuk orang-orang. Apa kata Sultan Brunei? Kata Sultan Brunei, berapa itu hutangnya yang naksir Barelang? Balikkan duitnya, jangan ganggu Melayu, biar aja. Itu baru jantan. Hadirin, Allah belum ridho, Pak. Allah belum ridho menyerahkan bumi dan kekayaannya ini kepada orang-orang bahlul. Jangan salah sebut. Kan kita kadang-kadang nyeleneh bikin bahasa ini. Allah belum ridho menyerahkan aset kekayaan negara yang ini kepada orang-orang bahlul. Jemaah subuh yang mulia. Masya Allah. Kecil itu. Harga iman kita ini, Pak. Tadi dua rakaat sebelum subuh lewat daripada itu harga iman kita. Bapak kalau lihat surga, lihat Masya Allah, dindingnya, permatanya, tiang-tiangnya dari satu berapa ribu kita nanti mau masuk surga. Ustaz enggak ngayal. Enggak ada dalilnya. Innal arda yarzuquha min ibadiyas wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kemudahan. Ayo, dengan sholat subuh yang kita kerjakan, jadilah kemudahan-kemudahan hidup kita. Dengan sholat subuh yang kita kerjakan, jadilah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau untuk kenyang makan perut sendiri, Pak, cukup dengan beras dan nasi. Ikan asin satu potong. Tapi kalau itu sampai dimakan koruptor, ini yang mengerikan. Berasnya yang paling bagus, ikannya paling bagus, meja makannya paling bagus, dinikmati di dalam rumah, bukan di pinggir jalan, dinikmati dalam rumah. Hasil korupsi, satu piring nasi dihidangkan di hadapan seorang koruptor, bisa mengenyangkan ratusan bahkan ribuan fakir miskin. Satu piring. Angkanya hitung sendiri. Nah, negara yang besar ini, negara yang dirahmati Allah ini, atas berkat rahmat Allah, betul. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Lek sudah merdeka kok saya naik lemut dewe. Merdeka untuk siapa? Bukan untuk menyangka jadi gas 30 tahun dari Natuna ke Singapura. 10% sama dengan 3 kali APBN. Gas tok. Ada datanya sama saya. Bahkan pipanya saya angkat ke rumah. Memang kalau orang serakah yang mau makan harta ini, waduh. Nah ini tidak bisa dibiarkan. Harus orang-orang yang aktivis subuh, bapak-bapak ini. Peraih-peraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan ini dinikmati orang untuk jahat. Anugerah Allah berupa alam, gas, minyak, ikan. Jangan dinikmati orang-orang untuk salah. Biar dinikmati oleh orang-orang soleh. Tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Rasanya kok seperti Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan wajah-wajah soleh, wajah-wajah perindu-perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gini terakhir untuk subuh ini, mudah-mudahan minggu depan panjang umur, sekaligus kita review kembali. Kita ini calon surga atau calon neraka? Ya calon surga lah. Ini masuk surga nih, insya Allah. Karena satu saja orang bersyahadat ditimbang tuh. Timbang. Mari kita lihat. Kita mau tahu posisi kita setelah mati dihisab.
Kita di neraka atau di surga dengan memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo kita lihat. Yang ngecap aja, Pak. Lapor seseorang. Jangan seseorang, Nabi Adam lapor di akhirat. Ini enaknya Islam nih, Pak. Walaupun kiamatnya belum, tapi cerita tentang kiamat kejadiannya sudah kita alami. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya penutup para nabi, ada manusia pertama, kakek moyangku. Ini kok ada orang diseret-seret ke neraka ini? Siapa ini? Lihat sama, sound sistemnya bagus sekali Pak masjid. Mudah-mudahan bisa ditiru sama masjid lain. Ini kan kita kadang-kadang dakwah senyum sama yang buta, berbisik sama yang tuli. Yang buta tak lihat, yang tuli tak dengar. Karena faktor sound, sudah sound sistemnya, ceramahnya jelek, bayarannya kurang. Ya. Nah ini cocok nih, pakai alat canggih. Baik, makasih panitia dan kreator. Masjid Al-Muhajirin Mediterani. Allahu Akbar. Lihat itu ya, siapa yang sedang diseret-seret mau dimasukkan ke neraka katanya. Dilihat sama Rasul. Jangan. Ini umatku ini kok tahu? Kok tahu? Ih, kecil, pendek, penyakitan. Umatku lah. Mau Adam kan 12-13 meter. Nabi Muhammad. Oh iya, orang mana? Kata Rasulullah, nampaknya orang Mediterania. Ya kok tadi bisa di sini, umatmu kok bisa dihukum sama masuk neraka? Entahlah apa yang terjadi dengan budak. Nama umatku, umatnya Nabi Muhammad, tapi kok terdaftar dalam calon penghuni neraka, diseret-seret malaikat. Harap kangen diri bocah iki. Bade kemana Ujang? Ini ya Rasul, jawab malaikat. Kami mau campakkan si hamba ini ke dalam neraka. Jangan kau main neraka nanti dulu, itu umatku kok mau masuk aja. Ya umatmu umatmu, tapi kami sudah timbang amalannya ya Rasul. Fulan yang dekat tinggal masjid Muhajir ini, memang dia dekat masjid, tapi bukan ahli masjid. Azan-azan, bantal guling gitu kan. Enak ceramah gitu ya. Azan-azan, bantal guling. Kau di mana? Aku di sini. Oh, jadi dia hamba iya, ini umatmu ini ya Rasul. Terus sesudah kami timbang, lalu mau kami makan, masukkan dia ke neraka. Timbang kembali boleh? Oh tak bisa, timbang akhirat. Beda sama timbangan Mediterania. Kalau timbangan akhirat sekilo ya 10 on. Kalau Mediterania mungkin 9, mungkin 8 on. Yang 2 onnya itu wailul lil mutaffifin. Neraka wail. Untuk orang-orang yang mengurangi timbangan, menyurangi timbangan. Oh jadi nggak bisa? Tolonglah. Tidak bisa. Timbang kataku. Ini Rasulullah membela siapapun umatnya yang pernah bersyahadat dan menyaksikan dia sebagai Nabi Muhammad. Timbang. Enggak. Rasul bilang timbang, malaikat bilang tidak. Allah ambil kebijakan. Timbang. Ikutin apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Taklah kuciptakan surga, tak kuciptakan neraka, tak kuciptakan segala sesuatunya, termasuk tak kubikin kau. Kalau kita terjemahkan bahasa kita. Kalau bukan karena aku mencipta laulaka ya Muhammad, laulaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tak aku buatnya semua ini. Aku bilang timbang, kau timbang. Siap. Timbang. Ditimbang tak bergerak. Dalam riwayat itu, ditimbang tak bergerak. Dosa tetap dosa, maksiat tetap maksiat, selingkuh tetap selingkuh, zina tetap zina. Hitung. Tak bergerak. Nangis ya Allah. Untuk apa aku dipermalukan begini ya Rasul? Sudah tahu tak cukup, tak naik, sudahlah biarlah. Enggak, aku belum puas. Tak puas bagaimana ya Rasul? Kau pernah ketika hidup berselawat kepada aku? Ingat-ingat sih pernah tapi lupa. Lah inilah kau ini. Kau tinggal dengan masjid, dengan Mediterania, dengar penceramah. Tapi kau pura-pura tak tahu. Itu ya Rasul. Ketika aku hidup menyesal betul. Jadi bagaimana? Tolong ya Rasul. Enak Bu ya kalau kita bikin macam sinetron. Boleh. Boleh ceramah begini. Ceramah bikin jemaah ngantuk.
bikin sedikit greget. Naikkan timbangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya yang mulia ambil dari saku bajunya secari kertas, taruh dalam timbangan amal, lompat timbangan, lompat. Lebih berat timbangan amal daripada timbangan dosa yang dikerjakan sekian. Eta naon ya Rasul, eta naon. Makanya apa? Ya ke masjid, jangan kau dengar aja, telinga untuk apa? Iya ya Rasul. Masuk. Itulah catatan solawat yang pernah kau lantunkan ketika hidup di dunia. Solawat yang ada. Iya, tapi solawat mana aku lupa ya Rasul.